to my YouTube channel, kenalin nama aku Ilsa Hadi. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, hari ini aku bakal bikin one brand makeup tutorial dengan menggunakan Pixi. Dan sebenarnya target utamaku adalah yang serum foundationnya ini ya, karena ini kan baru launching banget dan aku penasaran banget karena di sini ada diselipin kata-kata serum. Tapi karena aku ngelihatnya banyak makeup yang menarik juga, akhirnya aku beli semuanya dan aku bakal bikin one brand makeup Pixi. So buat kalian yang penasaran, kita langsung aja ke tutorialnya. Pertama, di sini aku beli yang primernya dulu. Kalau untuk primernya mungkin kalian udah pada familiar banget ya, dan ternyata harganya itu cukup ekonomis ya. Ini tuh harganya cuma 57.000 aja ya untuk primernya. Menurutku ya ini adalah salah satu primer yang aku rekomendasiin banget ke kalian yang kantongnya itu masih kantong-kantong remaja untuk harga ya. Karena untuk rasanya sendiri aku belum pernah coba. Ini adalah pertama kalinya. Tenang aja, aku bakal kasih tahu ke kalian ini tuh rasanya gimana di wajah. Ternyata pas ditempelin di wajah nyaman banget sih, kayak dingin gitu, tapi teksturnya nggak licin ya. Jadi ini masih ada kayak seret-seretnya gitu pas kalian aplikasiin di wajah. Terus sekarang aku bakal lihat dulu sebenarnya ini klaimnya apa. Jadi di sini mereka bilang primer sebagai tahap pertama dalam penggunaan base makeup untuk menutupi kulit yang tidak rata, menyamarkan noda hitam dan kerutan halus serta menghasilkan wajah yang tampak lebih cerah. Oke. Kalau untuk cuaca saat ini aku suka sih sama primernya ini karena di Lombok tuh lagi musim nggak jelas ya, lagi panas tapi anginnya keras, akhirnya wajahku jadi kayak kering gitu, kayak rada-rada bersisik. Jadi primer ini juga lumayan membantu ya. So kita langsung lanjutin ke pemeran utamanya hari ini, yaitu si serum foundationnya ya. Jadi packagingnya tuh seperti ini. Nah, jadi ini dia packagingnya. Untuk packagingnya sih masih normal-normal aja ya, masih seperti foundation pada umumnya. Terus sekarang kita bacain klaimnya. Ini tuh klaimnya bisa tahan hingga 12 jam. Dan di sini memang nggak ada ditulis, cuma aku sempat obrak-abrik juga Instagramnya Pixi, dan di sini aku menemukan kalau mereka mengklaim foundation ini tuh walaupun dipakai secara terus-menerus selama 12 jam itu tidak akan mengakibatkan breakout di wajah kalian ya. Jadi ini aman untuk kalian yang memiliki wajah sensitif. Jadi kesimpulannya adalah kalian tidak akan berjerawat, ini tidak akan menyebabkan jerawat dan masalah-masalah kulit lainnya. Terus di sini juga katanya diperkaya dengan argan oil untuk membantu kulit lembab dan mencegah make up menjadi keki. Sedangkan untuk hasilnya katanya sih ini hasilnya tuh matte. Terus terasa ringan di wajah, sedangkan untuk teksturnya seperti serum dan bisa tahan 12 jam walaupun kalian memakai masker. Oke, sekarang kita langsung aja buktikan apakah klaimnya mereka itu benar. Untuk packaging dalamnya mereka tuh pakai botol kaca seperti ini, dan kayaknya ini adalah seperti apa ya, kayak drop foundation gitu. Kita lihat ya. Ternyata benar ya kan. Ini kayak seperti drop foundation, seperti aplikator serum pada umumnya ya. Terus untuk teksturnya ini sih parah, cair banget tuh. Nah, terus yang nomor yang aku ambil ini adalah yang nomor 02 ya. Dan harganya tuh cukup ekonomis, harganya cuma 65.000 saja, dan ini tuh isinya 17 mili ya, iya 17 mili. Oke, untuk warnanya seperti ini ya, kayak kuning langsat gitu, cocok banget sama ekspektasiku karena kemarin aku lagi pengen nyari foundation yang warnanya itu kuning langsat, dan ternyata Pixi itu punya yang di nomor 02 nya mereka, yaitu yang yellow beige. Padahal tadi aku naruhnya kayak sedikit banget, aku ngerasanya sedikit, tapi pas di blend ternyata ini tuh hasilnya jadi sebanyak ini. Jadi kayaknya kalian kalau pakai foundationnya kalian harus taruhnya sedikit-sedikit aja dulu karena jadi senyebar kayak gini ya.
Oke, ini aku sudah selesai blend di wajahku dan emang untuk rasanya senyaman itu ya. Kayak di wajah kalian itu ada rasa dingin seger gitu. Dan untuk hasilnya mereka klaimnya ini hasilnya matte ya, tapi bukan bener-bener matte yang nyiksa banget bikin kulit kalian kering, enggak sama sekali. Jadi kalau untuk klaim mereka yang mengatakan hasilnya itu matte dan bikin wajah kalian menjadi lembab, ini aku bener-bener percaya banget ya. Dan untuk coveragenya juga lumayan. Di sini tuh ada bekas jerawat dan ini udah lumayan ketutup, dan mereka juga udah jelasin di produknya, keterangan produknya, kalau misalkan kalian ingin coveragenya lebih bagus, kalian bisa tambahkan jumlah pemakaian foundationnya. Karena tadi kan aku pakainya kayak satu sedot gitu. Jadi coveragenya jatuhnya kayak medium ya. Tapi kalau misalkan untuk hasilnya aku suka sih. Maksudnya rasa di wajahnya itu aku suka karena masih ada lembab-lembabnya gitu, walaupun ini matte, bukan matte yang bener-bener bikin wajah kalian ketarik. Oke, sekarang aku lanjutin ke bedak dapurnya karena Pixi nggak punya loose powder, atau entah karena di standnya itu emang lagi kosong. Aku beli yang bedak padatnya ya. Jadi ini dia bedak padatnya, masih sangat ekonomis harganya, cuma 35.000 aja. Kalau untuk bedak foundation ini emang dari jauh-jauh hari sebelum aku kenal makeup, aku udah tahu si bedak padatnya Pixi ya, kayak legend banget gitu. Jadi angkatan di atasku kayak kakakku dan lain-lain sebagainya, pokoknya umurnya lebih tua dari aku, banyak banget yang aku lihat mereka itu pakai bedak Pixi. Untuk aromanya aku suka banget sama compact powdernya ini, kayak ada aroma-aroma kayak aroma-aroma harum gitu. Entahlah, kayak aroma bunga atau apa, tapi yang jelas aromanya itu lembut ya, nggak bikin kalian sesak napas. Jujur kalau untuk hasil foundationnya di aslinya ini kelihatan banget kuning langsatnya, seger-seger gitu, sedangkan kalau di kamera lebih ke putih gitu. Dan sekarang aku bakal lanjutin ke alis, tapi kebetulan untuk produk alisnya, pensil alisnya lagi kosong, jadi aku bakal ngalis dulu pakai produkku sendiri, produk lain maksudnya, baru setelah itu aku bakal balik lagi ke kalian. Oke, alisnya udah jadi. Terus sekarang seperti biasa aku bakal lanjutin ke eyeshadow dulu. Di sini aku beli yang eyeshadownya mereka, ini yang versi greennya, jadi ini tuh harganya 50.000. Ini udah ada aplikatornya, cuma seperti biasa aku juga nggak bakal bisa pakai yang seperti itu. Dan ini adalah warna-warna dari eyeshadownya. Pertama kita bakal coba pakai yang pink. Untuk teksturnya biasa aja sih, nggak terlalu banyak falloutnya, tapi ada gitu. Teksturnya nggak terlalu powdery, nggak terlalu padat juga. Sedangkan kalau untuk pigmentasinya, ya kayaknya ini emang cocok untuk anak muda, remaja ya. Warnanya nggak terlalu nonjol, dan pigmentasinya juga, mohon maaf kalau bisa dibilang B aja. Atau kalian bisa lihat, ini aku udah emek-emek seperti ini, tapi warnanya yang keluar baru segini aja nih. Terus aku bakal coba berkreasi dengan menggunakan warna hijaunya. Jadi hijaunya ini aku ambil pakai brush yang bentuknya tuh pipih seperti ini nih. Oke. Jadi aku bakal coba gambar wings pakai yang warna hijau ini. Ada sih, tapi dikit banget, emang butuh usaha yang ekstra untuk mengeluarkan warna-warna dari eyeshadownya ini, karena mereka lumayan pemalu menurutku. Jadi malu-malu kucing gitu, harus sedikit dipaksa baru benar-benar warnanya itu keluar. Oke, eyeshadownya udah jadi, sementara bentuknya seperti ini aja. Terus sekarang aku bakal lanjutin dulu ke eyelinernya. Katanya ini adalah yang best sellernya mereka, warnanya tuh hitam, dan ini harganya cuma 65.000 aja. Kesan pertama yang aku rasakan setelah memakai eyeliner ini adalah dia itu kuasnya parah keras banget ya, sekeras itu, nggak lembek sama sekali, tapi emang hasilnya rapi sih, karena ini kan nggak geser sama sekali untuk kuasnya. Jadi pas kalian bikin detail sampai ujung lancip seperti ini pun dia tidak goyah ya. Tapi
masing-masing orang itu kan beda-beda ya dalam kesukaannya mereka menggunakan eyeliner. Kalau aku pribadi emang lebih suka pakai eyeliner yang puasnya itu nggak terlalu keras seperti ini, tapi so far hasilnya aku suka sih, bagus tuh, serapi itu. Oke, terus aku beli maskaranya mereka. Jadi ini adalah maskara yang nggak begitu matte. Aku emang sengaja milih karena aku nggak begitu suka maskara yang bener-bener matte dan susah banget move on, susah banget lepas dari bulu mata. Akhirnya itu bikin bulu mataku jadi rontok. Terus harus banget dibersihin pakai pembersih make up khusus ya, jadi nggak bisa kalau main polos-polosan pakai sabun. Nah, jadi aku nggak begitu suka maskara yang seperti itu. Sedangkan untuk Pixi emang legend banget kan untuk maskaranya, mereka bener-bener matte banget. Nah, tapi mereka ternyata punya juga yang maskara bisa kayak velop gitu, kayak jadi bisa dicopot-copotin, tapi kalau kena air wudhu atau kena air gitu dia nggak beleber kemana-mana warnanya. So ini langsung aja kita cobain. Nah, ini udah selesai aku pakai di bulu mataku. Kalau untuk hasilnya lumayan sih, dan aku paling suka sama aplikatornya ini. Jadi aplikatornya ini nggak bikin bulu mata itu ngegumpal, apalagi di bagian bulu mata bawah sini ya kan. Ini kan emang bener-bener rentan banget terjadi penggumpalan di sini. Tapi untuk aplikatornya ini syukurnya nggak bikin menggumpal sama sekali, dan harganya juga lumayan. Ini tuh harganya 110.000 ya. Tapi aku nggak cukup sama bulu matanya karena bulu mataku tuh lagi botak, jadi aku bakal tambahin bulu mata lagi. Sekarang kita lanjutin aja ke produk selanjutnya. Di sini aku ada highlight and shadingnya ini ya produknya. Ini tuh harganya masih ekonomis, sama harganya tuh cuma 60.000. Iya benar, ini tuh harganya 60.000. Terus untuk packaging dalamnya itu bentuknya seperti ini, bundar, dan di dalamnya tereng masih seperti produk-produk contour shading pada umumnya. Jadi di sini ada warna putih, terus ada warna coklatnya juga. Karena mereka nggak kasih brush, jadi aku pakai brush sendiri. Dan ini adalah produk pertama yang aku dapet cermin. Jadi udah, kita langsung aja pakai. Pertama aku cobain di pipi dulu, takutnya kalau di bagian hidung nanti tiba-tiba jadi kaget. Dan kalau untuk warnanya sih oke ya. Sebenarnya kemarin aku nyari shade-nya mereka yang warnanya tuh lebih terang, jadi nggak terlalu gelap seperti ini. Tapi ternyata mereka cuma punya satu warna aja, jadi warnanya yang bener-bener coklat. Tapi pas udah diaplikasiin sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bikin kaget. Mungkin di pipi sebelah sini kalian bisa lihat lebih jelas lagi warnanya. Tuh di bagian hidung aku khawatir banget warnanya bakal terlalu hitam. Oke, jadi ini dia hasilnya setelah aku aplikasiin di bagian hidung. Tadinya aku rada takut ngaplikasiinnya karena aku takutnya ini bakal kecoklatan banget, tapi ternyata enggak ya, walaupun sebenarnya masih agak sedikit coklat sih. Terus aku bakal coba yang putihnya. Kalau yang untuk putihnya pigmentasinya kayak nggak ada banget ya kan, kalian bisa lihat sendiri. Ini padahal udah berkali-kali aku oles tapi kayak warnanya itu nggak mau keluar, jadi ya udahlah. Produk selanjutnya aku punya yang blush on highlighternya mereka ya. Jadi ini dia produknya. Ini tuh harganya paling mahal untuk sekarang. Tadi kan yang paling mahal adalah maskaranya, tapi sekarang ini mengalahkan maskara yang tadi, harganya tuh 120.000 ya. Dan yang aku ambil ini adalah yang nomor 03. Jadi ini namanya tuh Peachy Peachy. Untuk teksturnya emang parah sih, padat banget. Walaupun diumek-umek seperti ini pun dia kayak hanya sedikit bergeming ya. Tuh. Untuk pigmentasinya sih juara ya. Tadi aku
Tuh, sekali oles warnanya langsung keluar. Tadinya aku pikir dia bakal agak susah keluar gitu, makanya aku langsung umek-umek aja di wajahku. Tapi ternyata warnanya keluarnya segampang itu. Dan untuk warna highlighternya, ya ini kan kayak blush on campur highlighter gitu, sekaligus highlighter. Untuk highlighternya sih nggak terlalu nyala ya. Ya masih seperti blush on highlighter pada umumnya sih. Kalau untuk blush on highlighter emang kalau untuk warna pantulan cahayanya itu emang segitu-segitu aja ya kan, nggak pernah yang bener-bener bisa seperti highlighter. Produk terakhir aku beli lipstick mereka yang crayon bentuknya seperti ini, dan ini tuh harganya 95. Soalnya aku beli dua warna. Ini aku ada ambil yang warna coklat sama yang warna pink. Aku menjadi seperti dilema hari ini. Aku nggak tahu mau pakai lipstick yang mana, warna yang mana, karena dua-duanya cantik banget parah. Karena kemarin aku sempet cobain, karena aku penasaran itu sama warna coklatnya ini. Dan aku mau kasih lihat ke kalian nih. Tuh, warnanya cantik banget kan, parah, walaupun ini warna coklat. Dan ini rasanya tuh bener-bener selembut itu di bibir, nggak bikin bibir kalian kering, kaku, sama sekali nggak ada ya. Jadi ini bener-bener lembut, dan untuk ketahanannya pun lumayan, karena kemarin aku sempat pakai seharian dan aku pakai kayak cuci muka gitu, makan segala macam. Ini nggak bener-bener hilang semuanya, masih ada yang stay di bibirku. Sekarang aku mau kasih lihat ke kalian, ini adalah yang nomor 05 nya. Jadi yang agak-agak warna pinknya ini nggak apa-apa ya, aku bakal campur aja dikit. Di antara semua produk yang udah aku pakai di wajahku, yang bener-bener bikin aku suka banget, cinta banget adalah lipstiknya ini ya. Selain warnanya cantik-cantik, teksturnya juga enak banget di bibir. Oke, jadi ini dia hasil makeup One Brand Pixie-nya, dan ini hijabnya aku dapat free dari Pixie. Sebenarnya ini adalah jilbab segi 4 ya, cuma karena aku masih nggak bisa pakai segi 4, jadi udah aku modif aja seperti ini. So, untuk produk hari ini yang paling aku suka, yang paling aku cinta adalah yang lipstiknya pastinya. Ini aku suka banget parah. Terus produk kedua adalah si foundationnya. Ini emang seenak itu, senyaman itu, dan sebagus itu, pastinya seekonomis itu ya. Terus yang ketiga yang aku senang adalah yang ini ya, yang blush on highlighternya. Ini tuh warnanya sekali oles langsung mantul banget. Sedangkan untuk highlighternya ada sih kelihatan, cuma nggak bener-bener yang bikin silau banget parah. Dan sebenarnya aku lupa, hari ini aku beli juga yang ini ya, yang setting spraynya. Jadi nggak apa-apa, aku pakai sekarang aja. Oke, kalau untuk setting spraynya ini tidak ada aroma yang mengganggu sama sekali. Dan seperti biasa ini sejuk banget, tapi lebih sejuk sih, level kesejukannya itu lebih tinggi ya untuk setting spraynya ini. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian. Saya Lesa Panahadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.